Apakah bersuami seperti manusia punya suami? Tidak. Arti kata suami itu adalah, kalau kita melihat latar belakang daripada tulisan ini, tentang keselamatan Sion yang akan datang. Orang Israel kehilangan keselamatan mereka, kehilangan Tuhan dalam hidup mereka. Maka suami itu lambang kehadiran Tuhan. Kalau tidak ada suami, tidak ada Tuhan di dalam keluarga itu. Nah, bukan berarti tidak ada suami, tidak ada Tuhan, betulan, tidak ya. Tapi ini lambang suami yang dimaksudkan, bukan suami dalam rumah tangga. Suami itu lambang kehadiran Tuhan. Karena ada banyak berapa tahun bangsa Israel kehilangan suami. Bangsa Israel kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyembah Allah lain. Mereka selingkuh dengan Allah lain. Makanya istilah yang digunakan di sini suami. Jadi orang Israel selingkuh tiap hari, padahal mereka punya suami, mereka punya Tuhan yang harus mereka sembah, yang harus mereka hormati sebagai suami, yang selama ini memberikan mereka kehidupan. Tapi mereka selingkuh, menyembah Allah lain, menyembah batu, menyembah patung, seperti yang bangsa-bangsa yang lakukan. Makanya berapa tahun mereka tidak bersuami, tidak punya Tuhan. Makanya ini adalah nubuat tentang kelahiran juru selamat. Keselamatan Sion akan datang segera. Jadi di dalam ayat 4 katakan, mereka tidak akan disebut lagi orang yang tidak bersuami. Berarti orang Israel akan punya suami yang akan lahir di Bethlehem. Jadi Bapak Ibu Saudara, mahkota sebagai lambang kekuasaan Tuhan. Tuhan punya kuasa memberikan kepada mereka yang berjuang melewati setiap persoalan hidupnya, karena mereka tahu Tuhan sudah menyediakannya. Jadi Bapak Ibu, dalam rumah tangga kita, jangan sampai kita kehilangan kekuasaan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan suami, kehadiran Tuhan. Suami itu artinya lambang kehadiran Tuhan. Jangan kita merasa di rumah tidak ada Tuhan. Khotbah saya di Komsel hari Rabu lalu, hari Jumat lalu. Kita merasa Tuhan hanya ada di gereja, sehingga di gereja kita kalem, lembut, bernyanyi baik-baik. Lalu di rumah kita tunjukkan siapa kita sebenarnya. Di kerja, tempat kerja juga kita tunjukkan kita bahwa bukan orang Kristen. Inilah saya aslinya. Tidak. Tuhan di mana ada, di mana-mana ada, memperhatikan kita. Dia mau supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi surat Kristus yang dapat dibuka, dibaca, diteladani oleh semua orang yang berjumpa dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kehilangan suami ketika di tempat bekerja. Jangan sampai kita kehilangan suami di tempat kita mengajar. Jangan sampai kita kehilangan kehadiran suami, dalam artian kehadiran Tuhan ya, dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada ada kuasa Tuhan di dalam diri kita bekerja. Makanya Tuhan bilang mereka tidak lagi disebut orang yang tidak bersuami, sebab Tuhan telah hadir di tengah mereka. Sama, di tengah keluarga kita ada Tuhan. Jadi dengan kita sadar bahwa ada Tuhan di tengah keluarga, maka kita akan terhindar dari segala niat dosa yang akan kita lakukan. Dengan kesadaran karena ada suami, ada Tuhan, kehadirannya, dengan menghormati kehadiran Tuhan, kita akan meminimalisir tindakan dosa itu. Jadi kalau di gereja kan kita baik-baik saja, karena kita pikir ada Tuhan, Tuhan hadir di gereja. Tapi di rumah kita lupa bahwa Tuhan pun hadir di sana. Maka kita pun harus jaga cara kita berbicara, jaga cara kita berpikir, jaga cara kita ngomong sama anak-anak, supaya mereka pun melihat teladan kita. Makanya saya awali dengan peristiwa seorang anak bunuh diri tadi kan, supaya jangan terjadi peristiwa itu di tengah keluarga kita. Kita ajar anak-anak kita belajar bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Hidup mereka lebih berharga dari satu buku. Hidup mereka lebih berharga satu pena. Hidup mereka lebih berharga dari satu pendidikan. Hidup mereka lebih berharga dari sebanyak mungkin impian. Jangan sampai impian, motivasi, pengaruh dari teman-temannya merusak
kepercayaan dirinya, akhirnya apa? Dia merendahkan dirinya sendiri dengan cara bunuh diri. Itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Saya ulangi, perbuatan bunuh diri itu sangat menjijikkan di mata Tuhan. Kenapa menjijikkan? Yang punya nyawa, yang menciptakan nyawa itu Tuhan. Kenapa kita mau mengakhirinya? Yang punya hak untuk mengakhiri hidup itu Tuhan. Jangan kita dului Tuhan. Tuhan belum mengizinkan kita mati, kita mau mati duluan. Nanti kita bilang takdir, sudah saatnya. Bukan. Orang yang bunuh diri itu bukan Tuhan yang kehendaki. Jangan sampai salah paham kita. Orang yang tiba-tiba hari ini kita lagi bersama-sama, tiba-tiba besok dia udah gantung diri di sawit, lalu kita bilang itu takdir. Bukan. Dan dipastikan dia tidak akan diterima dalam kerajaan surga, karena dia sudah mempermalukan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas niat daripada kita baik dengan tindakan itu, di hadapan Tuhan tidak akan diperhitungkan. Yang ketiga, mahkota sebagai lambang kemenangan. Ke satu, kedua, sebagai lambang kekuasaan. Yang ketiga dan terakhir, mahkota sebagai lambang sukacita dan kedewasaan rohani. Mari kita lihat ayat yang kelima.